Ya, selamat pagi. Silakan masuk kelas. Kita belajar di dalam kelas. Gerak. Bersantai. Gimana kabarnya? Iya, luar biasa semangatnya. Sekarang biar kita mulai pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional. Satu, dua, ya. Oke, silakan dulu. Satu orang memimpin doa kita. Pertama kepada puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan serta kesehatan. Hari ini kami mau belajar, ajarilah kami ya Tuhan supaya dapat menerima pembelajaran dengan baik. Kepada guru kami berilah kesabaran dan kebijaksanaan hingga bisa mengajar kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kepada orang tua kami berilah kesehatan dan panjang umur serta murah rezeki supaya dapat menuntut keluarga kami sehari-hari. Kepada ajarilah kami Tuhan dipatuh kepada guru dan nanti kepada-Mu ya Tuhan. Syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mau bertanya dulu. Ada yang tidak ada temannya? Ada semua. Oke, jadi sekarang kita mulai pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Pak Silalai bertanya dulu. Pernah kali tentang dongeng itu di bahasa Indonesia. Terus pernah kalian nangkap ikan? Siapa yang pernah nangkap ikan? Iya, turunkan tangannya. Bagaimana perasaannya waktu menangkap ikan? Tunjuk tangan dulu satu orang. Ya, bagaimana perasaan menangkap ikan? Merasa senang. Yang lain ada perasaan apa lagi kalau menangkap ikan? Hah? Ya, bahagia. Oke. Jadi, terus kalian tahu nggak ikan itu dari mana? Ikan yang paling banyak dikonsumsi manusia itu dari mana? Dari laut. Nah, itulah nanti dengan cara bagaimana? Ini adalah yang pertama tadi tentang apa? Dongeng. Yang kedua, cara menangkap ikan. Kemudian tentang pekerjaan. Jadi kita sekarang masuk dalam tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Membaca dongeng. Jadi satu orang nanti, satu kelompok membacanya. Silakan diskusikan dulu siapa dari kelompoknya yang membaca dongeng tersebut nanti. Diskusikan sambil Pak Silalai menyiapkan medianya. Iya, seorang nelayan memancing. Alangkah senangnya dia, tiba-tiba ikan yang ngomong. Nah, kita dengarkan ceritanya. Jadi kalau judulnya ini, judulnya apa? Nelayan ingkar janji. Jadi ada janji yang diingkari. Pagi ini sangat segar. Terlihat seorang nelayan hendak mencari ikan di laut. Ia membawa kapalnya ke
ia membentangkan jaringnya. Oke. Nelayan melemparkan jaringnya ke laut. Setelah beberapa lama menunggu, nelayan menarik jaringnya. Oh lala, ada seekor ikan aneh yang dapat berbicara di jaringnya. Tolong lepaskan aku. Jika kau melepaskan aku berjanji akan membantumu kaya. Hidupmu akan makmur. Pinta ikan aneh itu. Mendengar tawaran yang dikatakan oleh ikan aneh, nelayan pun melepaskan ikan itu ke laut. Namun sebulan ikan itu padaku nelayan. Kau tak akan membocorkan semua ini. Jika kau sampai membocorkan semua kekayaanmu akan lenyap. Pesan ikan aneh itu. Ikan, aku berjanji balas nelayan. Hari beranjak siang, nelayan pun pulang ke rumah. Namun betapa terkejutnya nelayan saat tiba. Janji tidak akan menceritakan kisah itu kepada siapapun. Seiring berjalannya waktu, para tetangga Dia tak sengaja menceritakan semuanya. Bisa. Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab apa enggak? Bisa, Pak. Atau sebelumnya ada yang mau bertanya dulu tentang cerita tersebut? Tanyakan dulu sama Pak Silalahi kalau ada yang mau ditanya. Ada? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya bagi nanti per individu, per orang. Jadi bukan per kelompok ya, per orang. Saya bagi nanti langsung dikerjakan. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan apa yang kalian baca tadi. Tanya lalu kerjakan. Ya langsung dijawab situ. Ada yang mau? Nah, apa? Ya namanya di situ. Yang dikerjakan 1, 2. Ada yang sudah selesai? Karena itu per individu ya. Perhatikan sini. Ada yang kurang paham cara mengerjakannya? Hah? Ada yang mau ditanyakan cara mengerjakan? Nggak ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Situ ada. Tunjuk tangan. Apa? Kenapa? Kalau salah bisa di-tipeks. Hingga tulis saja di bawah yang benar. Garis saja langsung gitu ya, garis yang salah. Masih garis. Ya. Ya? Sudah. Saya sudah siap, Pak. Sudah siap. Saya sudah siap, Pak. Saya sudah siap, Pak. Teman kita membacakan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siapa bisa? Ya, Saya, Pak. berdiri. Pertama saya akan membaca pertanyaan yang ada di
ia terlalu mementingkan diri sendiri dan sehat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita apalagi teman kita yang belum paham, ya. Saya menjawab yang ada di soal ini. Apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Nelayan tersebut mengasih tahu kepada istrinya bahwa rumahnya kecil berubah menjadi besar. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Nelayan dan istrinya sangat egois dan memamerkan hartanya. Iya, tepuk tangan. Menjawab soal nomor pertama, apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Saya menjawab, kita harus menepati janji yang kita buat. 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Nelayan itu mengingkari janji yang dibuatnya dengan ikan. Tepuk tangan. Yang mulai. Menjawab nomor 1. Apa manfaat, apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Supaya tidak memamerkan harta atau supaya tidak mengingkari janji. 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Sombong karena memamerkan hartanya. Bagus, tepuk tangan. Sekali. Semua mendengarkan? Dari yang kalian dengar, coba dulu. Siapa yang bisa mengulang kembali, menjelaskan kembali yang disampaikan temannya? Siapa bisa? Mengulang apa yang didengarkan tadi dari yang membaca tadi. Siapa bisa? Mengulang lagi yang disampaikan temannya. Ada yang bisa? Coba dulu Ferdinand. Ulang dulu apa yang disampaikan temannya tadi. Yang disampaikan temannya tadi, ada 4 orang tadi kan? Bisa? Hah? Nggak bisa? Oh iya, coba dulu, si Mima. Yang dikatakan Kak Flora, kita harus menepati janji Bagus, harus menepati yang kita buat. yang kita buat. Bagus. Tepuk tangan bagi si Mima. Iya, bagus sekali. Jadi sekarang Bapak silakan memperjelas dari pertanyaan yang pertama. Coba dulu Ciko baca soal nomor 1, Ciko. 1. Apa amanat yang terkendala dalam dongeng tersebut? Siapa bisa memperjelas? Apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah sebagai manusia jangan mengingkari janji kepada orang lain, karena orang lain tidak akan pernah mempercayainya lagi. Itu pesan yang terkandung. Jadi jangan mengingkari janji. Mengingkari janji maksudnya ada janjinya tapi lupa. Siapa yang pernah mengingkari janji? Janji sama siapa? Sama teman, sama orang tua pernah janjinya? Termasuk janji apa? Janjimu? Janji murid. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh mengingkari janji. Terus yang kedua, tidak boleh memamerkan harta. Walaupun Tio, harta kita banyak, jangan kita pamerkan. Nggak boleh. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Baca nomor 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Tokoh utama. Jadi ada tokoh utama siapa di situ? Nelayan.
baik juga ada. Terus yang pamer juga bagus. Itulah sifat-sifat yang terkandung. Tidak apa-apa. Yang penting udah usaha. Oke, terima kasih untuk anak kami. Bila hasil kerjaan kalian dari bahasa Indonesia yaitu mencari pesan dan amanat dari cerita dongeng tersebut. Betul? Biar kita lanjutkan pembelajaran kita. Tiap kelompok buat dulu tepuk semangatnya. Mulai. Tepuk semangat. Oke, kelompok itu. Tepuk semangat. Lanjut. Tepuk semangat. Lanjut. Oke, semangat. Sekarang kita menonton video. Saya pesankan kalian nanti akan mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya mencari, menentukan di situ nanti apa masalah yang terjadi dalam video. Ya, itu nanti tugas kalian di LKPD 2. Jadi bisa simak dengan baik biar nanti menjawab LKPD bisa dengan lancar. Kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau.
yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan ukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daun hidup ikan. Menurutmu, bagaimana cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga? Teknologi cara menangkap ikan. Selanjutnya kita masuk ke video pembelajaran tentang pekerjaan. Disimak, ya. Dua video. Sekarang kita lanjutkan dengan di laut menggunakan teknologi modern yang banyak merusak ekosistem laut. Itu yang menjadi masalah. Nah, dari hasil LKPD nanti kalian kerjakan, diskusikan per kelompok. Ada yang mau bertanya? Atau saya bagi dulu ya. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, berdiskusi. Diskusikan sama teman sekelompok, jawaban apa yang kalian buat di situ. Baca dulu. Jika ada yang kurang jelas, ajukan pertanyaan. Boleh diskusi. Langsung dikerjakan di sini ya. Tulis sini. Bagus, pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Yang ini ya. Yang tadi sudah kan? Yang ini sekarang. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Itulah nanti yang kami tuliskan di sini. Kemudian yang ini video yang pertama tentang teknologi nasional dan internet. Oke, 45. Yang satu tadi udah 3, 4, 5. Sebelum dituliskan, sepakati dulu. Karena ini nanti jawaban kelompok, ya. Ya. Baik, bantu memasukkan. Gitu. Bacakan dulu soalnya, temannya. Sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern untuk menangkap ikan, seperti penggunaan ukat harimau. Jelaskan apa dampak yang terjadi pada ekosistem laut dari penggunaan alat. Ya, apa? Sama juga lah. Apa yang penting ada jawaban yang ini. Oh, iya.
semuanya, harus sabar ya. Tanyakan dulu ada pendapat Cici. Nah, Cici itu kan biasanya berarti dia kenapa saja dari situ. Aku satu orang itu. Dia kenapa jadi? Ini dia kenapa? Ini dia kenapa? Nah, jadi menjala ikan itu kan pekerjaan apa itu? Kan itu yang ini. Nah, itu yang diminta di sini. Iya. Itu yang diminta. Pekerjaannya apa? Nama kegiatannya apa kan gitu yang diminta. Pekerjaan menangkap ikan itu adalah pekerjaan siapa? Nelayan. Ya, menangkap ikan. Pekerjaan siapa itu? Iya. Ada tidak orang itu kan? Sabar ya. Ada berbagai pekerjaan. Tidak tahu pekerjaannya apa. Iya. Iya. Jenis pekerjaan apa di sini? Siapa ini? Pekerjaan apa ini? Ya namanya nelayan. Apa pekerjaan nelayan itu? Jadi iya. Kita tadi ya, Iya, Pak. yang pertama sekali selesai tadi kelompok Sirina ya. Untuk itu silakan mempresentasikan atau membacakan hasil kerjanya, hasil diskusinya. Yang lain nanti mendengar, memberikan tanggapan. Memberikan pendapat juga. Nah, sekarang silakan kelompok Lina maju ke depan. Di bawah itu hasil kerjanya diskusikan. Siapa yang 5? Ya. Yang satu kali bilang 3, 4, 5. Oke, silakan maju ke depan. Semua kelompok, semua anggotanya juga maju. Sampaikan dulu kepada teman Kak Dewi. Dari teman kalian, silakan kami serahkan waktu dan tempat kepada kelompok pisang. Kami akan memberikan tanggapan kami pada soal ini. Nah, dari kelompok pisang, nama saya Katarina Sidalahi. Nama saya Adita Karin Sidalahi. Kak Karin Sidalahi. Nama saya Lauren Natal Tabarat. Nama saya Tio Priscilla Lubis. Nama saya Evan Sulaimare. Nomor 3, sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern untuk menangkap ikan, seperti penggunaan bukan harimau. Jelaskan apa dampak yang terjadi pada ekosistem laut dari penggunaan alat tersebut. Bukan harimau menangkap banyak ikan, kemungkinan ikan akan punah dan terumbu karang. Ikan dan terumbu karang akan mati karena mengandung zat pelemas dan zat racun. 4. Sebutkan 4 hal yang bisa pancing sederhana, jaring ikan dan lain-lain. 2. Tidak menggunakan alat yang terkandung pada zat kimia. 3. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 4. Tidak menggunakan alat modern. 5. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar tersebut. Sebutkan 2 jenis pekerjaan yang ada di gambar tersebut beserta nama kegiatannya. Produksi, menangkap ikan, mengantar ikan ke perlelangan ikan. 2. Distribusi, memberikan ikan kepada pabrik dan lainnya.
Ya, luar biasa. Sekarang kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Saya memberikan tanggapan untuk kelompok pisang luar biasa. Ya, jadi hebat itu luar biasa. Sudah bisa. Sekarang kelompok apa tadi ini? Kelompok mangga menyampaikan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok Mangga. Nama saya Presiden Kristino Pasaribu. Nama saya Hendrik Alfred Siregar. Nama saya Amanda Semarmare. Nama saya adalah Yemima Ayu Lestari Tabaran. Nama saya adalah Edward Silalahi. Tiga, sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern pada ekosistem laut dan penggunaan hal tersebut membuat ikan semakin sedikit dan ikan akan punah. Empat, sebutkan 4 hal-hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kerugian ekosistem laut. 1. Tidak menggunakan bom ikan. 2. Tidak meracuni ikan di laut. 3. Tidak menulis pekerjaan yang ada di gambar tersebut beserta nama kegiatannya. 1. Distribusi. 2. Beli ikan. 2. Memproduksi ikan agar bisa dijual di pasar atau di perdagangan ikan. Bagus, tepuk tangan. Ya, nggak ada yang salah. Itu adalah menurut pendapat dan kesepakatan kalian. Jadi pantas kita hargai, nggak ada yang salah di situ. Apapun yang kalian tuliskan itu adalah kerja keras kalian. Sekarang apa hasil kerja keras kelompok nangka? Hasil kerja mereka, diskusi mereka terkait permasalahan yang terjadi di laut. Ikan semakin punah. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena apa? Kita dengarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok nangka. Nama saya Lola Butom. Nama saya Anissa Nahimia Luto. Nama saya Tio Marcel Sebautan. Nama saya adalah Ciko Fai Siregar. Nama saya Enos Mikael Silei. Ya, mantap. Sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern untuk menangkap ikan, seperti penggunaan pukat harimau. Jelaskan apa dampak yang terjadi pada ekosistem laut dari penggunaan alat tersebut. Anak-anak ikan akan punah dan 1000 karang akan mati. 4. Sebutkan hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. 1. Tidak menggunakan bom ikan. 2. Tidak menggunakan pukat harimau. 4. Menggunakan alat tradisional. Bagus. Gambar tersebut, sebutkan 2 jenis pekerjaan yang ada di gambar tersebut beserta nama kegiatannya. Menangkap ikan diolah. Bagus. Kelompok yang terakhir. Nama saya Ali Merto Tabara. Nama saya Glenn Pedro Tabara. Nama saya Peprio Natalis Pataribu. Nama saya Alfredo Julia Semarmare. Nama saya Greta Oliver Semarmare. Pendapat saya tentang nelayan. Nomor 3, sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern untuk menangkap ikan seperti penggunaan pukat harimau. Jelaskan apa dampak yang terjadi pada ekosistem laut dari penggunaan alat harimau. Alat tersebut, ekosistem laut dapat menyebabkan laut dan ekosistem di alam dan ikan pun cepat punah. Ya. Sebutkan 4 hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. 1. Tidak menggunakan bom ikan. 2. Tidak menggunakan pukat harimau. 3. Tidak menggunakan racun. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar tersebut. Sebutkan 2 jenis pekerjaan yang ada di gambar tersebut beserta nama kegiatannya. 1. Menangkap ikan. 2. Menjual ikan.
presentasikan hasil kerjanya. Simak soal ibu dah. Nah, itu nama maksudnya. Jadi Edison, kalian saya suruh siapa yang bisa mempresentasikan, membacakan hasil pekerjaannya ya? Iya. Langsung tik. Mau beda. Kamu siap mempresentasikan pekerjaannya? Yang satu urutannya nanti si Amanda, terus yang kedua siapa lagi yang bisa mempresentasikan, menyampaikan hasil pekerjaannya? 2, 3. Si Dera ada di situ. 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa kita kumpulkan? Bisa, Pak. Oke. Sekarang belum ini, Pak. Dan nanti dilanjutkan. Kenapa? Pak. Oke. Tengok pula lagi tik, Pak. Sebelum dikumpulkan, mungkin yang lain bingung, ada yang belum paham. Biar lebih paham, coba dulu kita dengarkan teman kita membacakan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siapa bisa? Ya, Saya Pak, berdiri. pertama saya akan membaca pertanyaan yang ada di kertas. Apa amanah yang terkandung dalam dokumen tersebut? Saya menjawab supaya tidak serakah dan mengingat janji yang kita janjikan. Ya, 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dokumen tersebut? Nelayan tidak mengingat dan ia terlalu mementingkan diri sendiri dan serakah. oke, tepuk tangan untuk teman saya. Kita dengar lagi pendapat dari teman yang lain. Ale, kita dengar. Apalagi teman kita yang belum paham, ya. Saya menjawab yang ada di soal ini. Apa amanat yang terkandung dalam dokumen tersebut? Nelayan tersebut mengasih tahu kepada istrinya bahwa rumahnya kecil berubah menjadi besar. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dokumen tersebut? Nelayan dan istrinya sangat egois dan memang memamerkan hartanya. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya, Saya Pak. ya. Saya menjawab soal nomor pertama. Apa amanat yang terkandung dalam dokumen tersebut? Saya menjawab, kita harus menepati janji yang kita buat. 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dokumen tersebut? Nelayan itu mengingkari janji yang dibuatnya dengan kita. Iya, tepuk tangan. Yang lain. Saya menjawab nomor 1. Apa manfaat? Apa amanah yang terkandung dalam dokumen tersebut? Supaya tidak memamerkan harta atau supaya tidak mengingkari janji. 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dokumen tersebut? Sombong karena memamerkan hartanya. Bagus, tepuk tangan. Yang tadi ada 4 orang yang membaca. Menurut saya itu udah bagus sekali. Semua mendengarkan? Dari yang kalian dengar, coba dulu. Siapa yang bisa mengulang kembali, menjelaskan kembali yang disampaikan temannya? Siapa bisa? Mengulang apa yang didengarkan tadi dari yang membaca tadi. Siapa bisa? Mengulang lagi yang disampaikan temannya. Ada yang bisa? Coba dulu Ferdinand. Ulang dulu apa yang disampaikan temannya tadi. Yang disampaikan temannya tadi, ada 4 orang tadi kan?
Bisa? Hah? Nggak bisa? Oh iya, coba dulu, sini Mak. Yang dikatakan orang kita harus menepati janji Bagus. Harus menepati yang kita buat. yang kita buat. Bagus. Tepuk tangan bagi Selma. Iya, bagus sekali. Jadi sekarang Bapak Silalahi memperjelas dari pertanyaan yang pertama. Coba dulu Ciko baca soal nomor 1, Ciko. 1. Apa amanat yang terkendala dalam dongeng tersebut? Siapa bisa memperjelas? Saya. Ya. 1. Apa amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut? Amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah sebagai manusia jangan mengingkari janji kepada orang lain, karena orang lain tidak akan pernah mempercayainya lagi. Itu pesan yang terkandung. Jadi jangan mengingkari janji. Mengingkari janji maksudnya ada janjinya tapi lupa. Siapa yang pernah mengingkari janji? Janji sama siapa? Sama teman, sama orang tua pernah janjinya? Termasuk janji apa? Janjimu? Janji murid. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh mengingkari janji. Terus yang kedua, tidak boleh memamerkan harta. Walaupun Ciko hidup, harta kita banyak, jangan kita pamerkan. Nggak boleh. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Edward, baca nomor 2. Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Bagaimana sifat tokoh utama dalam dongeng tersebut? Tokoh utama. Jadi ada tokoh utama siapa di situ? Nelayan, ikan, dan istri. Ada 3 tokoh. Jadi tokoh utamanya apa? Itu yang 3 tadi. Bagaimana sifatnya? Yang sombong ada kan? Ya, Pak. Yang apa lagi? Yang baik, Pak. Yang baik juga ada. Ya, Pak. Terus Yang pamer, Pak. yang pamer juga bagus. Itulah sifat-sifat yang terkandung dalam tokoh sesuai dengan bacaan tadi. Oke? Karena kita sudah membahasnya, sudah menyimpulkannya. Sekarang hasil pekerjaan kalian kita kumpulkan untuk bahan evaluasi nanti bagi waktu ya. 1. Tunggu ya Pak. Habis. Tunggu ya rekam. Kamu menuju saya. Oke. Tunggu dulu, biar direkam itu. Penting itu. Ya. Oh,
kelompok mengumpulkan. Gak apa-apa. Yang penting udah usaha. Oke, terima kasih untuk anak-anak kami. Inilah hasil kerjaan kalian dari bahasa Indonesia, yaitu mencari pesan dan amanat dari cerita dongeng tersebut. Selanjutnya, anak-anak teman mereka, Badai Murinai. Oh, langsung dia apa Pak? Di kopi macam cetak berapa orang? Letak nak. Di all baru harus spesialis mereka mudah mak. Tapi letak tu mahal. Oh, pilih dia cukup nama ni. Itu nggak boleh, harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena tidak menyelamatkan ekosistem laut. Ekosistem laut itu yang terjadi. Siapa dulu? Kelompok mana duluan? Memberikan kesimpulan. Setuju tangan. Kelompok mana dulu yang memberikan kesimpulan seperti yang Bapak jelaskan tadi? Bisa? Ayo. Iya, coba dulu kita dengarkan dari kelompok mana yang tadi? Kelompok nangka. Oke, bukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Berdiri. Populasi ikan semakin berkurang karena banyak nelayan yang menggunakan alat modern yang berbahaya dan populasi yang mengkonsumsi ikan bertambah banyak dalam sehari-hari. Ya. Pertumbuhan manusia semakin bertambah. Yang lain ada? Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ya, yang lain. Ada lagi yang memberikan kesimpulan. Atau saya perjelas usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan atau nelayan lah. Menggunakan alat tradisional, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, menangkap ikan secukupnya, supaya populasi ikan seimbang dan populasi hewan di laut tak seimbang. Ya, tepuk tangan. Satu orang tiap kelompok menyampaikan perasaannya. Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Perasaan saya sangat senang karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan ilmu yang saya dapatkan bertambah banyak. Bagus, tepuk tangan. Yang lain. Saya merasa senang karena
perkembangan populasi. Dan ilmu saya bertambah karena telah mempelajari pelajaran ini dengan baik dan senang. Oke, tepuk tangan. Saya tidak orang yang ingin satu aja, tapi yang laki-laki. Tadi kan perempuan. Coba dulu yang laki. Bagaimana perasaannya? Pembelajaran hari ini. Saya kakak, perasaan saya ini. Perasaan saya sangat senang karena ilmu saya bertambah dan pelajaran ini. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah hampir rampung. Biar lebih dalam lagi nanti saya akan memberikan tugas kalian di rumah. Ya, saya berikan tugas di rumah. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Siapa tahu ada yang kurang paham, ada yang kurang dimengerti dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ada? Ya, silakan. Pekerjaan itu nanti saya lengkapi lagi ya di pertemuan kita selanjutnya. Yang lain ada pertanyaan tentang materi kita tadi? Ada lagi berarti pembelajaran kita? Ya. Iya, kan biar karena pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Wajar kita dan patut kita syukuri kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi kita melakukan aktivitas belajar kita hari ini. Untuk itu, mari kita simpulkan akhir pembelajaran kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara satu orang memimpin doa. Sekarang kami syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan nafas kehidupan dan kami sampai akhir pelajaran kami. Dan Tuhan sertai kami pulang berkata Tuhan. Dan Tuhan ilmu pelajaran yang kami pelajari tadi masukkanlah ke dalam otak kami supaya kami dapat menghafalnya dalam otak kami. Ya Tuhan, berkatilah guru-guru yang mau pulang, begitu juga dengan kami. Ya Tuhan, berikan rezeki, kesehatan, panjang umur kepada orang tua kami agar dapat membantu keluarga kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa hapus amin. Saksikan video. Sekalian sudah selesai. Sekarang silakan kumpulkan hasil kerja kalian per kelompok. Ketua kelompok mengantarkan ke depan. Oke, terima kasih. Dan upaya yang kalian lakukan atas jawaban dan tanggapan kalian terhadap masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi itu di mana sih? Di laut. Itu masalah yang perlu diatasi. Kalian sudah memberikan pendapat, memberikan ulasan melalui hasil kelompok diskusi. Pak Sinalai sangat menghargai itu. Apapun jawaban kalian, itu sangat berarti bagi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan, mari kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya tadi, masalah yang terjadi itu di laut kita, ikan itu yang membutuhkan atau yang mengkonsumsi ikan semakin apa? Semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Mengkonsumsi artinya yang membeli, yang memakan.